Oke guys, kali ini kita akan adakan sesi live bareng Mr. Arifin atau kita sama dengan M Arifin. Ya, kita akan bahas mengenai YouTuber ya, seperti yang sudah saya lihat di pamflet. Seperti sudah saya kasih tahu di pamfletnya, yaitu uh, YouTube platform is new college for millennials. This is this important discussion for us with. Oke, udah saya invite, tinggal ini aja. Oke, buat kalian yang masih nunggu, kita tunggu aja dulu ya. Wah, ini kan udah meninggal satu nih. Halo, Tuh. Video nggak nggak kelihatan kelihatan. nih. Akunya nggak kelihatan. Nah, Kamu video nggak saya nggak. kelihatan. Ya kenapa video saya nggak kelihatan? Kurang tahu juga. Oh wait. Kameranya nggak diaktifin. Ah, Halo Miss Nisa Uha. halo Miss Uha, Miss Uha dari Bekasi, dia live dari Bekasi. Gimana tadi malam live-nya Miss Uha aman? Oh, live juga ya, Mister. Ya semalam kan ada acara kan beliau, enak beliau. Waduh, mantap ya. Gimana Gimana kabarnya kabarnya Sony? Cak Ivin? Waduh, alhamdulillah sangat luar biasa. Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa deh. Saya deg-degan soalnya ketemu sama YouTuber yang subscribernya naik banget kayaknya. Pak, subscriber mah Aku cuma mau cek terlebih dahulu berapa jumlah subscribernya hingga detik ini ya. Udah 2000 tuh. Udah segini guys. Bayangin tuh. ya mas subscriber mah cuma angka ya, yang penting kan Iya, bisa aku kemarin ya soalnya penting itu. dinasehatin Iya, sama UHA Misa UHA ini, jadi iya. kalau buat konten itu penting prosesnya, jadi jumlah subscriber sama penontonnya itu bonus kata beliau begitu sih. Oke, mantap. Jadi yang penting itu mengikut gitu ya. Oke, mantap. Baik, kita bahas kali ini adalah YouTube as a college ya, atau YouTube platform is new college for millennials apa. Nah, kenapa Cak Ipin pengen banget berkarya di YouTube? Kan banyak platform tuh ya, banyak platform. Saat ini kan ada TikTok, ada Reels, ada Snack Video, ada macam-macam. Kenapa malah milihnya YouTube? Ya honestly kayak apa ya, kita namanya belajar kan butuh visual gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membagikan banyak hal itu melalui video dan suara. Itu yang paling penting, yang paling di kayak gini misalkan kenapa masyarakat Indonesia itu tingkat bacanya kan masih rendah gitu. Nah, Hmm. kita bisa mendapatkan apa namanya informasi secara penuh melalui video dan suara visualnya itu melalui melalui YouTube gitu. Kalau misalkan kita ada di platform yang lain, media sosial TikTok maupun Instagram itu informasinya cuma sepotong-potong seperti itu. Nah, itu kenapa kayak dari tema tersebut kan, karena new college, college itu kan kayak semacam universitas begitu ya.
Jadi Hmm. kalau Kak Lulu, Lulu, sorry. Kenapa? Ikut menyimak Apa, katanya gitu. aku menganggap bahwasanya kita itu banyak sering belajar dari YouTube daripada kita belajar di universitas kita untuk hari ini di masa pandemi gitu ya. Itu sih menurut saya. Ya, benar, setuju. Bahkan ya, maksudnya terkadang banyak orang yang di luar sana ngelihat YouTube itu bukan lagi sekedar hiburan, tapi juga sebagai sarana untuk mengenyam pendidikan. Setuju nih, setuju. Nah, sebagai contoh ya, mungkin teman-teman juga udah tahu, mungkin Kak Arifin juga udah tahu kalau Pikinaki itu kan sekarang udah terkenal banget ya, karena salah satunya yang saya tonton di cuplikannya ya, videonya yang ada di Snack Video itu, dia bilang kalau dia ketika diwawancarain sama Deddy Corbuzier itu sendiri, dia nggak pernah sama sekali kursus. Yang dia lakuin adalah hanya nonton YouTube doang. Nah, pertanyaannya sekarang, buat millennials udah sering nonton YouTube, buat apa? Iya nggak sih? Itu nggak sih sebenarnya Nah, sekarang? Nah, ya, tapi Cak Ipin sendiri untuk konten YouTube itu sendiri eh, temanya apa, terus fokusnya kemana, dan seperti apa? Mungkin bisa dijelasin. kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kita banyak kayak dari teman-teman, aku pengen mulai buat konten YouTube dong, gimana ya caranya kayak gitu banyak dari teman-teman meskipun aku belum banyak dapat apresiasi karena yang masih prosesnya masih lama panjang. Memang kalau kita mau mulai sesuatu itu harus menyiapkan satu yang pertama adalah mental gitu kan. Mental dalam artian jangan cuman di awal-awal kita pengen gitu, tapi ya gimana kita bisa ngelihat 2 sampai 3 tahunnya itu bakal kayak gimana, prosesnya targetnya itu bakal seperti apa gitu. Nah, kita bisa memulai sebenarnya dari hal yang paling kita sukain. Kalau aku sendiri kan aku suka diskusi ya. Nah, aku suka Hmm. diskusi, aku diskusi ngajak teman-teman yang sering aku ajak diskusi untuk membuat konten dan mereka welcome. Ya mungkin ada beberapa sebagian kecil yang merasa keberatan karena mereka canggung, mereka nggak pede ngomong di depan kamera gitu kan. Gitu. Oke, good. Udah mandi soalnya. Kita udah mandi. Kalau nggak percaya, aku pakai handuk nih terus. Nggak, udah mandi serius, bener-bener udah mandi. Mungkin kameranya, sorry nggak iPhone ya guys. Semoga aja nanti kalau sudah YouTube-nya lancar ya, kecaipin ya. Iya, ini Amin. Oke, kita ngobrolin tentang YouTube ya. Nah kan, ya benar-benar ya. Banyak orang mungkin di luar sana juga, dan semoga ini jadi public commitment-nya kita buat terus berkarya di YouTube. Karena di luar banyak juga ya, salah satu example-nya itu mereka memang di awal aktif. Dulu pernah temanku mungkin ngajakin collab buat video horor gitu kan. Ayo kita buat video horor gitu. Ada juga yang ngajakin collab buat video animasi atau video macam-macam gitu. Tapi seiring berjalan waktu dia nggak post lagi, dan ya begitu tadi. Ya mungkin kalau melihat dari jumlah subscribernya, ya gimana ya, kita bakalan ciut kalau nggak sesuai target gitu ya kan. Tapi gimana nih supaya biar tetap konsisten dari kacamatanya Kak Cak Ifin buat terus konten walaupun subscribernya nggak begitu banyak atau seperti apa? kalau saya yang pertama memang niatnya belajar ya. Belajar dalam Hmm. artian dari aktivitas membuat konten yang topik yang kita sukain itu kita akan belajar banyak gitu, kita akan belajar riset, kita akan belajar belajar ngedit video dan lain-lain, dan itu kan secara tidak langsung misalkan subscriber kita tidak nambah-nambah atau viewersnya kita itu tidak nambah-nambah, tapi setidaknya kita juga dapat insight dari apa yang kita create, dari apa yang kita buat gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan dalam beberapa bulan terakhir memang views sama subscriber kita itu kok nggak naik-naik, berarti harus ada yang di review gitu. Nah itu masuk ke dalam strateginya, sebenarnya lebih ke situ. Kalau memang benar-benar niatnya untuk jadi content creator, bukan cuma sekedar buat ya. Soalnya nanti kalau cuma sekedar buat itu juga capek karena effort yang kita keluarkan itu udah capek banget gitu kan. Kita harus riset, kita harus nulis ulang skrip,
kita harus ambil videonya, belum lagi pas take video itu harus diulangin berkali-kali gitu kan, belum lagi nanti ngeditnya. Nah, itu kan proses yang cukup rumit dan capek gitu. Kalau misalkan kita nggak punya strategi untuk kedepannya menjadi seorang content creator, dalam artian konten yang paling kita sukai topiknya kita upload di YouTube. Nah, kalau semakin lama kita nggak dapat apresiasi, contoh katakanlah views yang naik atau subscriber yang naik, kita akan capek sendiri dan kita akan berhenti di tengah jalan. Gitu. Itu pentingnya strategi sih. Nah, yang ketiga ya enjoy the process. Jadi kita akan mempelajari banyak hal baru. Nah, dari situ kalau misalkan kita sudah menemukan jalannya, kita akan menikmati jalan itu gitu. Karena hari ini kita tahu juga semua itu serba digital gitu. Semua orang ketika ada masalah mereka pasti larinya ke YouTube. Banyak tutorial, banyak pembelajaran. Sekarang kita belajar apa aja kita bisa belajar dari YouTube asalkan kita bisa atau mampu kita coba untuk menerapkannya atau tidak gitu. Kadang kita cuman nonton doang, tapi kita nggak coba untuk mempraktekannya. Itu sih kalau menurut saya, Mas Sony. Ya benar-benar. Ini jadi semacam apa ya? Asupan buat saya pribadi juga melihat konten saya sebenarnya fokusnya kemana, ntar ya, kayak gitu. Ya, eh, tapi ya dari research ya juga nih banyak masyarakat Indonesia itu sebenarnya lebih fokus dan lebih menikmatin dan lebih enjoy dengan konten yang berhubungan dengan entertainment ya, bukan education. Nah, dari kacamata Cak Ipin, education itu kayak seperti apa sih kayak gitu? Ya banyak ya, sebenarnya udah banyak influencer yang ada di YouTube itu bahas education dengan tema yang sama, tetap seperti apa. Cuma strateginya nih biar biar millennials yang pengen konten juga biar tahu oh strateginya bisa sampai dilihat video kita tuh seperti apa gitu. Sebenarnya kalau dari videoku sendiri juga belum banyak yang lihat ya, dalam artian aku percayanya seperti ini. Nah, kalau dari Ferry Irwandi gitu ya, itu salah satu YouTuber yang cukup keren di Indonesia gitu kan, dia bilangnya kita mulai dari storytelling. Nah, kita harus mencoba untuk melatih storytelling kita. Karena storytelling itu hal yang sangat penting dan hal yang akan membuat channel kita itu tumbuh kayak gitu karena dan sampai saat ini pun aku masih belajar juga sama masih belajar karena emang viewsnya ya masih dari teman-teman. Tapi yang perlu diingat dari aku sendiri yang aku tekankan adalah aku di sini ngebuat video, nge-create video itu bukan orientasinya kepada uang. Jadi kayak gitu. Jadi orientasinya adalah dimana ketika aku punya diskusi, bahan diskusi dan aku ngajak teman-temanku untuk diskusi dan masuk konten itu yang pertama yang bisa aku dapatkan adalah perspektif baru dari teman-temanku secara real gitu kan. Nah, yang kedua aku cuma berpikir aja siapa tahu diskusi kita itu berguna untuk orang lain. Kalau misalkan tidak berguna ya sudah gitu loh, nggak apa-apa. Jadi kita nggak punya ketergantungan di situ. Nah, sambil kalau misalkan kita punya benar-benar strategi khusus atau katakanlah kita sudah mampu untuk membuat sebuah tim, nah itu beda lagi gitu. Karena hari ini kita kan baru sendirian. Nah, baru sendirian kita nggak bisa memaksa diri kita untuk jauh lebih besar daripada orang-orang yang sudah besar. Itu mereka punya caranya sendiri dan kita punya cara kita sendiri. Cuman kalau menurut saya sendiri, kita harus realistis hari ini kita di posisi yang mana. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan public figure, ya kita mendapatkan subscriber juga susah kan. Kita mendapatkan views juga susah kan. Gitu. Kalau misalkan kamu benar-benar pengen boom gitu videonya, berarti kamu harus punya strategi yang cukup bagus juga. Nah, kalau aku hari ini, aku fokusnya belum ke situ. Aku Belum aku banyak aktivitas offline, aktivitas yang di dunia nyataku itu kan masih banyak gitu kan. Nah, kayaknya di YouTube itu adalah di mana aku bisa menyalurkan hobiku, yaitu salah satunya adalah diskusi. Jadi naik atau turun viewsnya, aku tetap enjoy melakukan itu karena aku anggap itu adalah hobi. Oke, jadi dari kaca Cak Ipin itu ngelihat content creator itu bukan full time work ya, berarti bukan kerja yang full time, tapi ya
sebagai hiburan nih kalau nggak ada yang dilakuin atau galau mungkin atau apa, jadi melakukan kegiatan yang tetap positif ya. Ya bisa jadi ya Cak Ipin ya, kan mungkin galau productivity ya. Galau productivity. Dan ya benar ya, sama ketika di subscribe-nya masih di bawah 10.000, masih di 1.000 gitu-gitu atau apa ya, pikiran seseorang content creator ngelihat apa ya, melihatnya ini jangan ke arah uang dulu ya kan, kita pengen ngelihat konsistensinya dan mappingnya YouTube kita tuh seperti apa, jadi petanya gitu ya, benar gitu ya Cak Ipin ya, kayak konten kita itu fokusnya ke arah animasi atau fokusnya ke arah apa, entertainment atau education ya, mengarahnya ke arah sana. Nah selanjutnya adalah strateginya nih supaya bisa boom, itu adalah dengan strategi yang itu bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri, bagaimananya gitu ya. Mungkin pernah nggak Cak Ipin masuk ke grup-grup Facebook ya mempromosikan kontennya, itu pernah kan ya? Saya nggak pernah, saya serius Nggak pernah. Tapi nggak pernah. terus promosinya mau to mouth atau satu orang ke orang lain atau seperti apa sih? Ya mungkin ngabarin teman-teman, kadang ngejapri gitu kan. Jadi ngejapri itu impactnya aku ngejapri satu persatu. Ya gitu. Jadi aku panggil namanya, aku bukan minta tolong, tapi aku punya video baru gitu, ditonton, di like ya, di komen ya, kayak gitu. Jadi bukan broadcaster. Kalau broadcaster semua kontak yang ada di itu kan, yang ada di HP ku, tapi aku nggak ke situ. Aku pengen itu mereka teman-teman juga bisa apa ya, secara aku hargain mereka untuk hadir di dalam kontenku meskipun sekedar like ataupun komen gitu. Nah aku nggak terlalu banyak ikut grup WA, grup Facebook, terus habis itu grup Telegram untuk sub atau dan lain-lain. Aku nggak terlalu mainin itu karena aku percaya kalau misalkan kontenmu itu bagus dan kontenmu itu layak, orang bakal datang gitu loh, orang bakal datang ke kontenmu. Nah itu yang selalu aku pegang, bahwasanya kualitas is number one gitu. Kalau misalkan belum banyak views atau belum banyak subscriber di dalam channelmu, berarti kamu harus evaluasi dan kamu harus improve your value in your content gitu loh. Jadi kita evolve terus, kita berkembang dan kita berevolusi terus untuk menjadi lebih baik. Jadi santai aja, proses. Oke, mantap ya. Jadi kalau bagus ya bakalan banyak yang dilihat. Benar. Jadi apa ya? Tapi ini bukan kontennya YouTube ya. Ada yang lain di media atau platform yang lain. Saya iseng aja ya. Dulu tuh saya iseng buat masukin di namanya Hello. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu aplikasi Hello kan. Jadi masukin video tuh di aplikasi Hello. Padahal itu video emang nggak jelas sama sekali, nggak ada makna sama sekali. video ya sekedar ngevideoin diri sendiri aja. Dan kok bisa naik banget ya, ngebum banget ini videonya gitu. Dan saya nggak tahu itu ngebumnya karena apa. Mungkin ya pertama ya mungkin karena momennya lagi itu ya, apalagi tagger yang kita gunain ya nggak. Tagger itu pengaruh banget terkadang. Tagger saat itu lagi naik, ya ketika orang banyak lihat tagger itu ya bakalan boom videonya. Jadi buat banyak fokusnya ini sebenarnya kita sebagai content creator di YouTube itu bagusnya ningkatin kualitas seperti Cak Ipin bilang tadi, atau bagusnya malahan banyakin kuantitas. Karena di salah satu sisi kuantitas pengaruh ya, pengaruh juga buat ngisi konten yang ada dalam YouTube kita, atau kualitas dimana banyak orang itu kayak siapa ya, saya lupa namanya, Agung Hapsa itu hampir 1 bulan sekali bahkan 2 bulan sekali pernah itu ngepostnya cuma 1 kali doang. Nah tapi sekali ngepost berkualitas banget, jadi kayak orang bakal banyak yang nonton.
Tapi banyak juga yang ngepost setiap hari, tapi juga banyak gitu. Jadi bagusnya kayak gimana sebagai content creator pemula ya, content creator pemula yang ngelihat YouTube ini sebagai is new college for us. Gitu. Yang pertama memang aku selalu menekankan pada kualitas ya. Aku orientasinya adalah pada kualitas gitu. Sebenarnya lebih ke situ karena ah ketika kita udah punya kualitas tapi views atau subscriber kita itu masih rendah, berarti kita harus mempelajari satu lagi yaitu ilmu marketing. Kan gitu. Gimana kita memasarkan? Kayak misalkan kita punya produk gitu ya di bisnis kita. Nah, kita produknya udah bagus, bahkan udah dapat sertifikat layak dan itu tapi jualannya kita kok nggak sebagus produk-produk yang mendapatkan sertifikat. Nah berarti kan ada yang salah, berarti karena kita harus memahami strategi pemasarannya gitu kan. Karena banyak juga dari teman-teman yang bilang YouTube yang menurut saya itu jauh lebih bagus daripada yang lain. Mereka itu subscriber sama viewsnya rendah, tapi beberapa channel yang kontennya itu biasa-biasa aja tapi bisa boom banget gitu kan, bisa mendapatkan banyak views sama banyak subscriber. Tapi berkaryalah untuk diri sendiri, jangan berkarya untuk orang lain. Itu aja sih, sesimpel itu sebenarnya menurut aku itu. Berkarya buat diri sendiri, bukan berkarya buat orang lain. Iya, sesimpel itu sebenarnya. Kalau kamu berkarya sama orang lain, kamu tidak diapresiasi sama orang, kamu bakal kecewa gitu. Tapi kalau kamu berkarya untuk dirimu sendiri, kamu diapresiasi ataupun tidak, ya bodo amat gitu kan. Oke, siap. Banyak nih quotation-nya hari ini yang saya dapat ya. Pertama berkarya buat diri sendiri, terus juga yang kedua harus mempelajari ilmu marketing, yang ketiga juga harus. Ini sebenarnya kita bahas YouTube atau bahas apa ya? Ya, memang nyambung. Ya, emang nyambung korelasinya aja ya. Jadi ini sedikit cerita Cak Ipin, ada temanku ya kemarin dia cerita tiba-tiba ngechat ya via WA. Dia bilang, "Son, saya pengen ngebuat konten tapi saya malu gitu ya." Itu yang pertama ya bilang saya malu. Terus yang kedua, saya takut dengan nanti ketika orang ngelihat konten saya dengan reaksinya dia nggak suka dan bla 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 bla. Nah, yang menariknya itu saya pernah ngasih screenshotan ya yang di aplikasi Hello tadi, di mana di situ benar-benar ada di aplikasi Hello dan juga di YouTube itu dihujat-hujat beneran, bener-bener dihujat gitu sama netizen. But aku mikir cuma satu, dia nggak kenal sama gue. Dan kalau saya dipikir-pikir itu dulu waktu masih masuk kelas TOEFL ya, masih kelas TOEFL, saya sibuk balasin chat netizen kayak, waduh ini nggak akan habis-habis kan kalau kita berdebat. Emang komen-komennya nyelekit, sampai nyelekit, dia nyeletuknya seperti ini, netizennya bilang, "Lu masih kecil, masih udah pacaran," dia bilang gitu kan. Emang konten waktu itu memang konten kayak ya biasa ya buat konten-konten pacaran ala-ala gitu. Terus satu hal yang saya dapat, ternyata nggak semua netizen itu tahu tentang kita. Jadi ngapain kita harus care sama mereka dengan omongan mereka. Jadi saya deny aja kan. Jadi saya tinggalin chatnya dia. Dan apa ya, ada juga di aplikasi Hello, terkadang rasisme itu ada ya di dunia online itu, kadang bahkan sering kayak gitu bilang, "Wah kok cowok main TikTok sih, kok cowok itu ngepost video sih, emang kenapa kalau cowok ngepost video," kayak gitu. Jadi hal itu yang saya kasih tahu ke teman saya, dan dia bilang, "Oh iya ya, berarti menjadi content creator itu kita harus sudah siap mental," yang seperti Cak Ipin tadi bilang, harus siap mental buat ya kalau emang orang suka ya di like-nya atau di komennya, kalau nggak suka malah di unlike-nya dan dihujatnya atau di mana, ya tugas kita kembali ke kita lagi kan. Nah, nyambungin kuantitas dan kualitas tadi, berarti Cak Ipin lebih setuju kalau kualitas duluan kan. Walaupun nanti cuma sedikit ya video ini tayangkan, yang penting kualitasnya ya. Yang penting ya daripada kuantitasnya ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa kita berbeda pandangan. Kalau saya lebih senangnya ke kuantitasnya. Karena saya ngelihat dari angka ya. Tipikal ngelihatnya yang dari angka gitu. Maksudnya angka di sini ya nggak apa-apa kalau subscribernya masih kecil, tapi kalau untuk video atau apa, saya melihat dari saya sendiri, ketika ini angka untuk kontennya naik ya, jumlah kontennya naik,
saya merasa senang. Oh, ternyata saya setiap hari itu bisa memberikan hiburan atau edukasi kepada mereka-mereka gitu atau apa. Ya setidaknya saya bisa mengekspresikan diri sendiri. Ya benar sih, apresiasi ke diri sendiri. Itu tadi. Ya, kualitas juga perlu. Dari situ saya belajar juga kualitas. Rica Ipin tadi bilang emang harus nyusun skrip itu bagaimana susahnya. Mungkin pernah nggak tidur nggak Cak Ipin? Karena Ya dulu doang. sering. Cuman kalau sekarang udah santai. Maksudnya udah santai dalam artian ya mungkin kita kan belajar dari perjalanan ya. Yang pertama kalau perjalanannya itu kan kita yang harus berani untuk memulai dulu. Kita kan Iya, iya, harus benar-benar. berani. Terus yang kedua kita ngambil tindakan untuk memulai. Nah, yang ketiga itu kita harus sabar untuk terus memulainya. Yang keempat kita harus evaluasi. Nah, aku nggak tahu juga kenapa karena hari ini kayaknya sedikit demi sedikit itu sudah mulai belajar mengevaluasi strategi-strateginya gitu. Jadi nggak se-effort dulu, se-effort dulu. Nggak sih effort dulu tapi tetap konsisten kan harapannya ya. Ya, banget, banget. Oke. Ya itu sih emang harus dipelajari. Nah buat bagi yang pemula nih, yang bingung sama sekali mau ngonten YouTube, tapi nggak tahu mulai dari mana, caranya kayak gimana tuh enaknya? Buat millennials ataupun siapa aja deh. Dari aku sendiri mungkin ini cuman sharing ya, saya bukan siapa-siapa juga maksudnya channelnya juga baru kecil, semoga teman-teman apa namanya ya disupport ya, ingin menjadi nanti semoga bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat lah, yang paling penting itu. Kalau dari saya sendiri mulai dari hal yang paling kecil dan mulai dari hal yang paling kamu sukai, itu yang paling penting karena di dunia digital atau platform YouTube ataupun sosial media yang lain yang paling penting adalah konsistensi, itu yang paling penting. Kalau teman-teman cuma sehari, 2 hari, bahkan seminggu, 2 minggu sampai sebulan udah upload terus, tapi 2 bulan kemudian udah capek nggak upload lagi. Nah itu yang biasanya sering terjadi. Makanya kenapa kita harus memulai dari apa yang paling kita sukai. Ketika kita mengerjakan itu kita nggak akan ngerasa capek itu sih, meskipun mengerjakan dari apa yang kita sukai aja kita ngerasa capek itu, apalagi kita mengerjakan dari apa yang tidak kita sukai. Udahlah, jangan terlalu tinggi-tinggi, misalkan kamu punya konsep bla 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 bla, kalau kamu persistennya itu enggak tinggi maka kamu udah capek. Tapi kalau kamu memulainya itu dari hal yang paling kecil, yang paling kamu sukai, kamu itu akan enjoy tiap hari itu akan enjoy mengerjakan itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit itu. Itu kalau menurut saya sih, Sony. Iya, ya benar sih, kita belum mungkin YouTube-nya belum banyak subscribernya, belum banyak juga yang nonton, tapi yang pengen kita sharing adalah ketika kita sudah mulai melangkah duluan ya, ketika kita udah melangkah duluan dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana yang mau malahan atau bingung. Nah, kita pengen suggest-nya yang tadi, pengen ngasih apa saran yang seperti Cak Ipin tadi bilang, kayak ya buat mereka yang bingung buat konten apa ya, ya sesuai dengan minatnya aja, sesuai dengan passionnya aja. Contohnya ya apa ya? Contohnya banyak banget di luar sana itu sesimpel video vlog yang cuma sekian detik atau sekian menit aja itu udah viral gitu ya. Ya karena mereka tahu bahwasanya saya suka ngelakuin itu dan pengen share ke orang lain. Mungkin dengan orang yang punya minat yang sama gitu bakalan mengunjungin videonya itu suatu saat. Nah, dari Cak Ipin sendiri kan udah ngelola YouTube kurang lebih berapa bulan ya Cak Ipin? 5 bulan lebih. Udah hampir 5 bulan ya. Oke, udah 5 bulan dan pasti punya target dong ya. Pasti punya target, pasti punya kayak pengen pencapaian segini. Punya aset juga pasti, aset aset videografi, bisa juga punya ini itu ya. Dan bagi orang yang pengen tapi nggak punya hal itu,
Itu gimana ya Cak Ipin ya? Sarannya Cak Ipin sebagai orang yang sudah mulai duluan. Kalau kalau dari aku sendiri, HP kita kan udah cukup sebenarnya ya. Yang penting ada kameranya gitu. Nah, yang paling penting kita harus memaksimalkan dari suara. Audio itu penting. Kalau misalkan kameranya belum terlalu bagus, berarti kita harus memaksimalkan audio. Itu yang paling penting. Nah, audio kita beli clip on kan di counter-counter atau di toko-toko itu paling cuman 20.000 paling kan cuma 20.000 ke 30.000 lah, kurang seperti itu. Nah, itu udah bisa kita maksimalkan di Earphone ya, headset. ya clip on untuk mic itu yang paling penting. Oh, oke. Kita kameranya pakai HP itu bagus. Itu aja sih. Oke. Jadi intinya mulai dari HP juga nggak masalah ya. Banyak juga ya sebenarnya di YouTuber itu, dalam dunia YouTuber tuh orang yang mulai dari HP, akhirnya dia beli kamera ya. Amin semoga ya Allah. Dan nanti juga beli apa tadi, clip ons ya, kemudian tripod macem-macem ya. Akhirnya dia nggak punya sama sekali aset, akhirnya dia punya aset gitu. Nah, buat ya content creator Masih nabung juga sekarang kan, jadi kayak gini ya, memang namanya juga proses, enjoy di proses itu paling penting di situ, karena proses itu nggak ada yang mudah gitu. Kalian teman-teman punya prosesnya kalian sendiri, saya punya prosesnya sendiri, Sony punya prosesnya sendiri gitu kan. Nah, kalau saya sendiri, karena saya punya target untuk mungkin pengembangan dari konten saya ke depan, ya saya punya aktivitas offline yang dimana itu bisa untuk nabung-nabung sedikit untuk nyicil satu barang, misalkan satu-satu beli kamera, terus beli tripod, terus beli lighting, misalkan beli clip on, itu kan satu-satu, nggak bisa langsung. Kita siapa kita gitu, kita bukan orang yang apa namanya, ketika kita mau langsung ada, bukan orang seperti itu, tapi ketika kita mau kita harus nabung dulu gitu. Jadi enjoy step by stepnya, itu enjoy aja. Kalau misalkan kita harus mulai dari HP, ya it's okay, kita mulai dari HP, tapi jangan lupa kita harus nabung juga. Misalkan kita mentargetkan 4-5 bulan kita harus beli kamera, ya udah enjoy selama 4 bulan itu sampai uang kita terkumpul, baru kita beli kamera. Nah, setelah beli kamera harus lebih produktif lagi dong, kan udah dapat kamera, itu harus lebih produktif lagi. Kita mentargetkan lagi, misalkan dalam 1 bulan kita beli lighting, dalam 1 bulan lagi kita beli tripod gitu. Jadi santai, step by step gitu, levelnya kita akan naik. Oke, siap. Banyak lagi nih harus dicatat misalnya nih. Iya, iya. Menarik ya ini Cak Ipin, walaupun nggak apa ya, maksudnya sama lah ya, kita masih baru pemula juga, dan tapi yang aku pengen kritiknya adalah kemarin aku kesulitan banget ini dari HP yang ini ya. Dari HP yang ini itu konten itu ternyata lebih sabu banget yang menggunakan HP yang lama. Benar-benar sabu gitu. Mungkin konten yang sekarang itu agak sedikit bagus ya. Itu karena perpindahan tadi ya, maksudnya proses tadi pengen beli HP baru yang itu tujuannya untuk konten lebih masif lagi dan bisa nyari uang di internet itu lebih masif lagi. Alhamdulillah ternyata kesampaian, dan sekarang mungkin target selanjutnya apa-apa ya, ya kayak gitu tadi ya, mungkin bisa pengen beli tripod, mungkin clip on atau apa ya, kamera beneran juga sekalian buat bisa ngevlog atau apa, ngevlog dan membuat video yang ya bisa jadi gitu. Nah, kalau dari Cak Ipin nih, saya kalau cerita dari saya ya, saya pengennya ya YouTube nanti ya saya bisa buat video tutorial itu nanti emang benar-benar nampakin muka saya pribadi, kemudian nanti ya pasti punya kamera di depan kamera, atau juga tambahan tema lagi ya, nggak cuma sekadar sekarang kan tema saya tuh hanya tutorial aplikasi ya, jadi kedepannya pengen nambah lagi ke personal development kayak gitu, atau video motivasi gimana tentang karir mungkin ya, tentang dunia kerja ya, atau apakah udah kerja besok ya, dunia kerja atau dunia karir
atau malahan perjalanan selama kampus kayak gitu. Itu bisa dibuatkan videonya asal punya kameranya. Saya mikir kayak gitu. Tapi sekarang stepnya adalah sama kayak Cak Ivin tadi bilang, mulai dari kamera HP dulu, buat konten yang singkat-singkat dulu, buat ngebiasaan diri buat konsisten kayak gitu kan. Nah, dari Cak Ipin sendiri buat buat videonya itu kan dengan tema edukasi ya, suka ngobrol dengan ini. Terus juga ada nggak sih, pernah nggak ngalamin reaksi-reaksi mungkin dari orang-orang luar kayak, ini apaan sih lu kok jadi YouTuber, terus dengan kata-kata cie YouTuber itu aja sebenarnya gimana gitu dari tanggapan Cak Ipin sendiri? Ya, yang pertama, kita kalau sudah membuat konten itu kan kita mencoba untuk nge-branding diri kita ya. Kita Hmm. mempertontonkan diri gitu kan. Istilahnya seperti itu. Nah, berarti resikonya apa? Resikonya ya kita harus siap malu gitu. Kita harus siap diceng-cengi dan itu resiko, itu salah satu dari resiko, Kak. Kayak gitu loh. Kalau kamu nggak mau dikata-katain kayak gitu, ya berarti nggak usah buat konten gitu. Jadi semua hidup itu kan beresiko gitu ya. Kamu buat juga ada resikonya, kamu nggak buat juga ada resikonya. Nah, sekarang nih, kamu memilih resiko yang sebelah mana? Gitu. Nah, kalau aku misalkan dari kemarin sudah memutuskan untuk ngambil resiko kalau aku dikata-katain youtuber atau apa gitulah, kayak ya aku itu resiko yang harus aku terima. Berarti aku secara sadar aku harus menerima kalimat-kalimat itu gitu. Kalau kita udah menyadari kalimat itu akan apa ya, akan muncul di mulutnya teman-teman saya dan ke saya, ya berarti aku nggak akan sakit hati lagi dan aku udah biasa aja gitu. Aku nggak akan baper. Tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua itu karena itu udah niat kita kan. Jadi udah bodo amat, kita enjoy enjoy aja membuat konten itu. Orang bilang apa, ya ya udah gitu loh. Ya itu kepedean yang nomor dua, pede juga. Pede meskipun malu-malu ini pede aja. Bener pede aja ya, yang penting yang kalau orang mau gimana gimana ya, ya ini gua gitu, bukan lu. Cuman tetap yang terakhir jangan lupa evaluasi itu juga. Iya, benar-benar. Jangan lupa untuk terus berinovasi kan, membuat konten-kontennya nanti. Ya kita, ya YouTuber besar juga kan mulai dari yang kecil ya. Dia mulai dari yang mungkin sering dihina juga, sering diceng-cengin, gimana dia mencari apa ya, viewers atau mencari subscriber yang sulit ya gitu-gitu. Tapi akhirnya dia survive konsisten. Ada yang sampai 2 3 tahun baru dapet ya kan, ada yang dapet 4 tahun, malah ada 5 tahun gitu. Tapi satu hal ya mungkin yang pengen kita iniin di menjadi konten creator ya, harus sabar dengan prosesnya ya nggak Cak Ipin ya. Ya, tepat sekali. Benar. Nah, pesan Cak Ipin nih, kita sama aku juga nanti, tapi Cak Ipin duluan ya, buat mereka yang pengen konten tadi kan udah ya. Nah, tapi kenapa millennials itu memang harus ngonten di zaman saat ini ya, di zaman digital ini, kenapa memang benar-benar harus ngonten? Kan ada hal-hal lain ya. Kan banyak milenial sekarang malah jadi orang yang sibuk menikmati konten, tapi bukan memproduksi konten. Nah, kenapa milenial tuh sekarang harus benar-benar ngonten dari sekarang? Kenapa Cak? Kalau kenapa milenial harus ngonten, sebenarnya nggak harus, tapi lebih bagusnya ya gitu. Nah, Hmm. karena mereka punya karakternya masing-masing. Nah, kenapa lebih baiknya ngonten dari konten itu kita bisa berbagi gitu kan, bisa berbagi kegelisahan kita, bisa berbagi skill kita, bisa berbagi pengetahuan kita, bisa berbagi ya wawasan kita, pengalaman kita, dan itu mungkin dibutuhkan oleh generasi-generasi kita berikutnya, dan itu mungkin informasi yang dibutuhkan oleh orang lain gitu. Itu yang pertama, jadi kita bisa membagikan dan bermanfaat untuk orang lain melalui media platform video. Yang kedua, kalau memang kita diapresiasi sama YouTube, itu bahkan menjadi um, sumber keuangan yang bisa
jadi nomor dua atau nomor tiganya selain pekerjaan utama kita. Jadi lebih ke situ. Sebenarnya sesimpel itu, sesimpel dua itu aja. Kalau menurut saya. Kalau menurut Oke. saya ini gimana? Aduh. Ya, apa ya? Simpelnya gini. Ada quotation, ya. Quotationnya adalah selama ini kita tuh selalu menikmati konten orang lain. Saatnya buat orang lain nikmatin konten kita. Gitu. Jadi kalau dibilang millennials harus ngonten dari sekarang, aku bisa bilang ini 60-40 ya. Aku setujunya 60 dan 40%-nya kurang setuju. Nah, kenapa aku setujunya 60%? Karena sekarang kita nggak kalah lagi di zaman ataupun di tahun 2008, 2010, 2012 mungkin ya. Melihat ya, contoh kecilnya sekolah dah. Ke sekolah itu sekarang udah wajib bawa HP. Kalau dulu sekolah itu dilarang bawa HP. Bahkan di kelas dulu waktu tahun 2008, 2010, 2012 gitu ya. Siswa atau mahasiswa yang masih gunakan HP di kelas itu malah dihukum. Tapi sekarang malah dianjurkan. Nah, artinya sekarang millennials itu lebih dekat ya, dengan dunia digital dan dunia HP-nya. Sehingga ngonten itu bukan menjadi perihal yang sunnah, bahkan ya harus dijadikan wajib. Kenapa itu 60% ya? Nah, itu tadi karena sekarang mereka bisa untuk memberikan informasi, menikmati informasi, mereka juga bisa buat dirinya sendiri eksis di dunia digital saat ini. Sehingga kita bisa bilang milenial sekarang itu beda dengan ya tahun 2008, 2010, 2016, 2015 mungkin ya, 2015 ke bawah. Karena mereka mudah terpapar informasi, mereka mudah viral, mereka mudah terkenal, mereka bisa mudah menjadi orang yang mereka inginkan gitu di dunia digital. Bahkan mereka mudah untuk mencari uang di dunia digital. Jadi yang bisa saya simpulkan, millennials emang mulai dari sekarang ngonten. Tapi apakah ngonten itu harus video? Enggak juga. Kontennya terserah mau konten dalam bentuk musik, audio gitu ya, dalam bentuk audio atau dalam bentuk gambar atau apa aja. Ya setidaknya lu bisa nyampaikan apa yang lu ekspreskan kayak gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, kenapa 40% yang nggak setuju? Karena setiap orang itu punya the-nya masing-masing buat sukses ya. Mungkin orang nggak senyaman atau nggak sepede itu ngobrol di depan ini ya, depan kamera, depan HP, depan apa, nggak sepede itu. Maka bakalan lebih nyaman mereka dengan atau menghindari bakalan hal-hal itu. Ya, itu the-nya suksesnya mereka kan beda-beda. Kenapa 40% nggak setuju itu? Itu Caipin. Oke, mantap sekali. Oke, siap. Sebenarnya siapa yang moderatornya? Oke, nggak ini kita sharing-sharing biasa aja, Caipin, sambil ngobrol. Ini baratnya ngabuburit lebih dekat ya, ngabuburit. Tapi bentar lagi sholat asar ya. Ya, ngabuburitnya ke sholat asar, bukan sholat maghrib. Ya, Gak apa kalau jangan Caipin mau diserang. makan duluan di asar juga nggak masalah, Caipin. Kenapa? Kalau mau makan duluan di pas asar juga nggak apa-apa. Yang penting kan beduk ya. Boleh, boleh. Kalau ada yang ngirim. Weh. Iya. Nah, tapi nanti takutnya gini, Caipin. Caipin udah pernah nyiapin untuk strategi ini belum? Maksudnya strategi apa ya? Terkenal ya, sindrom gitu. Sindrom terkenal kayak gitu. Ntar nanti takutnya udah tinggi banget ya, kena efek ini sindrom itu ya, sindrom terkenal gitu. Nah, dari Cak Ipin sendiri punya saran buat aku sendiri, mungkin buat yang nonton juga ya. Kita mungkin Cak Ipin punya perspektif lah ya, buat bareng buat yang mau belajar di YouTube ya, belajar konten gitu di YouTube buat nggak kena sindrom ini, sindrom terkenal inilah gitu. Sindrom menjadi terkenal. Mungkin udah mempelajari Ya, hal itu atau gimana? kalau dari aku sendiri sih, karena orientasiku bukan menjadi terkenal ya, gitu loh. Nah, Orientasiku juga bukan duit gitu. Jadi ya udah, maksudnya itu kalau kamu enjoy nikmatin kontenku,
enjoy aja. Berarti aku berpikir bahwasanya kamu bisa mendapatkan banyak manfaat dari kontenku gitu. Jadi Ya. nggak perlu kamu mendewakan aku, nggak perlu kamu kayak itu harus ditanamkan dari dalam diri sendiri sih. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi nggak perlu kamu menghormati aku seperti apa yang kamu lihat di kontenku gitu loh. Nggak perlu kamu mengapresiasi aku yang tidak wajar. Karena kalau berlebihan itu juga nggak bagus. Jadi kalau misalkan kamu temanku, ya anggap aku sebagai seorang temanmu, bukan jangan anggap aku sebagai seorang YouTuber gitu loh. Aku selalu menolak kalau misalkan ada teman-teman yang bilang kalau oh, YouTuber duitnya banyak gini 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 gini, misalkan kayak gitu. Ya udah, diemin aja gitu. Tapi aku tetap bersifat seperti halnya temennya mereka gitu. Nah itu memang kesadaran dari dalam diri sendiri sih. Bagaimana kita bisa selalu untuk rendah hati. Kalau misalkan kita dihina nggak tumbang, dipuji enggak terbang gitu kan. Jadi ya udah di tengah-tengah aja, santai aja. Nah, itu yang paling sulit, karena kita harus mengendalikan emosi kita. Nah, misalkan nanti Sony udah tiba-tiba jadi orang terkenal nih, akhirnya nanti punya relasi banyak, punya pendapatan yang cukup besar, yang cukup gede. Ya udah, kalau misalkan Sony ngerasa lebih tinggi daripada orang lain, maka Sony nggak akan mengizinkan diri untuk berkumpul sama orang lain, sama teman-teman Sony yang dulu. Gitu. Tapi kalau Sony tetap rendah hati, ya dengan siapapun Sony bakal bergaul. Gitu. Oke. Jadi intinya harus ditanamkan kerendahan dirinya ya. Terus Bukan ditanamkan kerendahan diri. kerendahan diri. Kerendahan hati. Sorry kalau kerendahan diri pendek dong. Oke, ya benar. Menarik, menarik, benar-benar. Jadi yang Tapi Cak itu terkenal, gini, jadi orang yang punya banyak pendapatan, jadi influencer, jadi afiliator. Tentunya nanti Sony juga bakal menjadi orang yang gede, gitu kan. Jadi Sony tetap harus rendah hati. Kalau misalkan mau diajak ngopi sama Cak Ipin, yo jangan ditolak, gitu kan. waduh. Iya, 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 benar-benar, benar. Setuju, setuju. Emang kita harus menjadi seseorang yang rendah hati ya. Kita tahu proses tadi ya. Kalau kita menikmati proses tadi mulai dari subscriber kecil gitu ya. Nanti ketika kita udah menjadi yang besar, kita mungkin jadi reminder ketika Cak Ipin ngelihat video ini di kemudian hari gitu kan. Saya juga ngelihat video ini di kemudian hari, ini jadi reminder buat kita. Emang sukses mulai dari awal, dari nol itu kan nggak semua orang bisa memperjuangkan. Tapi ketika kita pengen memperjuangkan dan kita ingat lagi proses di awal, oh ternyata kita dulu pernah di posisi yang seperti itu gitu, sehingga kita nggak pantas rasanya bersikap ya sindrom terkenal tadi ya kayak gitu. Ya kita mulai dari orang yang biasa saja, kita bukan public figure atau seperti apa. Tapi satu hal, ada aksi reaksi ya. Ketika kita membuat sebuah konten yang berdampak positif, netizen ataupun orang-orang di luar sana ya pasti bakalan ngelihat perjuangan dan effort kita, sehingga kita dihargain dengan subscriber yang banyak, dimonetisasi YouTube-nya, dan bla 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 yang ini tadi. Hal itu yang menjadi tantangan besar seseorang yang sukses membangun karirnya di YouTube. Itu sih Cak Ipin. Ya mau nggak mau, karena kan ibaratnya nanti Cak Ipin nih videonya udah banyak terkenal, hampir puluhan mungkin ratusan juta yang nonton. Mau nggak mau pasti Cak Ipin menjadi orang terkenal dan orang-orang ngeliat, waduh Cak Ipin nih. Terus juga wah ada Cak Ipin tuh mau foto-foto macam ini. Nah takutnya nanti di posisi-posisi yang seperti itu malahan membuat kita jadi lupa bahwasanya prosesnya dulu, wah ini pernah ngalamin subscribernya yang dikit gitu kan, videonya yang nggak ditonton, videonya ternyata susah banget tuh dapetin viewers. Nah, beda dengan yang sekarang gitu kan, video aneh-aneh aja diupload di YouTube kok bisa ngasilin uang mungkin $1.000 gitu-gitu kayak gitu. Nah itu yang pengen kita reminder satu sama lain ya. Nah untuk kedepannya boleh nggak nih spill Cak Ipin bakalan ngapain aja kedepannya,
boleh kasih tahu. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, di skip aja mungkin. Mau ngapain aja, mungkin bikin kontennya dengan konten seperti apa yang bakal ke depannya. Punya plan apa aja. Nggak masalah. Ya masih sama seperti biasa, masih sibuk nabung untuk beli alat, masih sibuk untuk belajar complex script, masih sibuk belajar untuk improve knowledge, masih di tahap itu. Jadi kalau dikatakan sudah profesional, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya belum YouTube yang profesional, tetapi someday aku bakal menjadi YouTube yang profesional, gitu. Karena someday mimpinya punya tim, gitu, punya alat yang cukup, jadi bisa memproduksi kualitas konten yang cukup bagus juga. Itu adalah mimpinya, gitu. Oke, jadi nanti jangan lupa diundang ya kalau sudah menjadi YouTuber profesional terus punya tim. Saling Pasti, mengundang. Iya, ya kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi kita punya mimpi ya, punya mimpi. Kalau saya pribadi ya nggak muluk-muluk ya, pengennya ya punya tim juga, sama pengen punya tim. Pengen punya seseorang yang bisa nge-research aplikasi penghasil uang. Jadi nggak, sekarang kan jujur jadi kayak sulit banget nge-research aplikasi yang benar-benar itu benar-benar menghasilkan gitu. Dan bahkan kita kadang udah buat videonya ternyata dia scam gitu. Aduh, ini videonya udah tayang juga, tapi ternyata scam aplikasinya. Mau nggak mau kita mengkhianatin orang yang udah nonton ya, ternyata dia udah mungkin udah ngedownload, udah ngikutin referral kita, tapi malah ya begitulah. Malah ternyata aplikasinya scam gitu. Itu yang sulit banget sebenarnya. Jadi kalau aku pribadi emang benar-benar butuh tim juga. Saya tim pasti butuh tim juga untuk kamera dan sebagainya ya kan. Sama, tapi untuk saat ini nggak apa-apa, aku enjoy di prosesnya dulu. Untuk saat ini sendiri, untuk editing, untuk kontennya atau apa aja, nulis script atau apa gitu, nggak apa-apa sendiri. Ya menikmati aja, kan semuanya belajar ya, semuanya belajar. Editingnya juga, kontennya juga itu gimana buat supaya videonya itu lebih bagus lagi, intinya itu seperti apa. Itu aja sih. Oke Cak Ipin, thank you banget untuk sharing hari ini Cak Ipin. Ya, siap. Ya di sini sudah 256 di waktu Indonesia Timur. Enggak. Waktu Indonesia Barat pasti. Dan terima kasih juga udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya Cak Ipin ya. Saya tahu Cak Ipin sibuk banget. Saya ini yang sibuk Apa? banget itu. Saya nggak pernah sibuk. Kita nggak sibuk, kita nggak nge-labelin diri kita sibuk, tapi kita nge-label diri kita produktif. Oke? Siap ya? Kalau sibuk, ntar sibuk-sibuk aja tapi nggak tahu ngelakuin apa ya kan? Iya, tepat. Oke. Ya, semoga kita makin sukses ya, Cak Ipin ya. Makin sukses juga, amin. Dan juga harapannya juga harapannya buat kontennya Cak Ipin semakin banyak yang nonton, amin. Dan juga subscribernya makin naik lagi, nge-boom lagi ya kan, udah tahu triknya sekarang. Sebenarnya udah tahu triknya, tapi mau nggak dikasih ke netizen sekarang nih, gimana supaya bisa dapetin subscribernya? Biar nanti layak dulu lah channelnya, baru bisa ngasih tips-tips. Oke, benar. Tapi yang penting poin satu sudah tahu ya berarti ya, subscribernya supaya naik seperti apa ya. Oke, nggak apa-apa, sharing ke saya dulu teman-teman. Tadi sebenarnya udah di-sharingkan ke saya bagaimana kata Cak Ipinnya supaya subscribernya naik. Nggak apa-apa, nanti mungkin di lain hari buat webinarnya ya Cak Ipin ya, emang benar-benar webinar berbayar kan bersama YouTuber profesional Cak Ipin. Amin. Kita harus hari ini berandai-andai bermimpi dulu ya. Dan semoga juga semakin jaya juga ya di dunia offline-nya juga kan, kerjanya juga ada, kerjaannya dunia offline-nya semakin lancar, dunia online-nya YouTuber juga semakin lancar. Semoga kita bertemu di lain hari dengan mindset yang berbeda, dengan dampak yang terus ada buat masyarakat. Cak Ipin sekian dulu ya. Tapi di terakhir kalinya saya pengen dengar Cak Ipin dengan open ataupun introduction di YouTube-nya seperti apa. Coba dulu 1, 2, 3 ntar ya. Open. Bagaimana cara membuka untuk video pertama kali di YouTube ya? Open video aja. Oke. Siap kan nih? Kita tantang yang terakhir kalinya Cak Ipin. Oke ya.
Oke. Oke, siap. Satu, dua. Ini aku lagi nge-videoin ya. Yes. Satu, dua, tiga, action. Alright, selamat datang kembali bersama saya, Jaipin, di channel Ingin Menjadi. Saya tuan rumah dari Ingin Menjadi, dan hari ini kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik bersama Mas Sony. Mari kita simak. Oke, luar biasa sekali diskusi hari ini, guys. Dan rasanya senang banget bisa berbagi buat teman-teman semuanya. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk like ya, dan komen mungkin di video ini juga. Dan untuk Caipin sama sekali saya ucapkan terima kasih, benar-benar terima kasih, ribuan terima kasih udah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dan juga buat teman-teman, ya, semoga selalu sehat dan puasanya semakin lancar. Happy fasting. See you guys. Saya ya, Caipin ya.